Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Batch 3 Kementerian Agama tahun 2025. Perkenalkan, saya Sunarti Papalia di SD Negeri 9 Nambea, Kecamatan Nambea, Kabupaten Buru, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Transformasi Batch 3 Kementerian Agama tahun 2025 di LPTK UIN Abdullah Muthalib Sangaji Ambon dengan nomor induk 2503100135. Pada hari ini, Sabtu tanggal 4 Oktober 2025, saya akan mempraktikkan kegiatan pembelajaran mata pelajaran mengenal sifat-sifat Allah dengan menggunakan mode pembelajaran PBL untuk melengkapi salah satu syarat PPG di LPTK UIN Abdul Muthalib Sangaji Ambon. Untuk lebih jelasnya berikut video pembelajaran saya. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Jadi sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelas maju pimpin doa untuk belajar. Ya, kembali ke tempat duduk. Anak-anak sekalian, hari ini Ibu akan mengecek nama-nama siapa yang tidak hadir hari ini ya. Adam hadir. Alfiani hadir. Amelia Rea Angel hadir Bu. Arsila hadir. Aulia Hilda Farid Bangkul Muhammad Kuli Muhammad Jaki Najwa Rifa Safira Odo Saida Garifa Tisha Fatima Ikram Wahab Kabir Afnan. Ya, anak-anak sekalian, materi kita pada hari ini adalah mengenal sifat-sifat Allah. Ya, di sini sifat-sifat Allah ada berapa anak-anak? Ada 3. Di sini sifat-sifat Allah ada 3. 1, sifat wajib. Kemudian kedua, sifat mustahil, dan ketiga sifat jaiz. Jadi di sini sifat mustahil artinya sifat-sifat yang khusus yang hanya dimiliki oleh Allah dan tidak ada satupun makhluk yang memiliki sifat tersebut. Lanjut, kemudian kedua, sifat mustahil, sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah atau azza wa jalla yang maha sempurna. Sekarang sifat ketiga adalah sifat jaiz, sifat yang mungkin atau boleh ada atau tidak, yang mungkin atau boleh tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, sini sifat wajib Allah berjumlah berapa? Ya, berjumlah 20. Satu apa? Kemudian kedua. Ketiga. Kemudian kelima. Diamu binafsi. Keenam. Terus ketujuh. Kedelapan. Sembilan. 10. 11. Terus. Lanjut. Terus. Lanjut lagi. Terus. Lanjut. Apa lagi? Apa lagi? Terus. Nah, itu adalah sifat wajib Allah ada 20. Jadi di sini sifat wajib Allah itu dikelompokkan menjadi 4 bagian. Satu, sifat nafsiyah. Kemudian kedua, sifat salbiyah. Ketiga, sifat ma'ani. Dan keempat, sifat manawiyah. Ya, itu adalah sifat wajib Allah yang dikelompokkan menjadi 4. Sifat mustahil Allah itu jumlah berapa? 20. Satu apa? Ada. Kemudian kedua. Ketiga. Empat. Terus kelima. Ya. Selanjutnya kemudian ketiga. Kemudian ketiga, sifat jais Allah. Sini sifat jais Allah hanya cuma satu. Sifat jais Allah artinya di sini cuma satu, yaitu biru mukmin autabrohu. Ya, di sini sifat jais Allah itu cuma satu. Kalau sifat wajib Allah ada 20, sifat mustahil ada 20, sedangkan sifat jais hanya cuma satu, yaitu biru mukmin autabrohu. Artinya Allah dapat melakukan sesuatu hal dan dapat. Ya, anak-anak sekalian, di sini ada soal pemantik. Jadi ada 3 soal. Jadi harus jawab. Yang pertama, tahukah kalian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang bisa jawab? Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tadi Ibu sudah dikasih jelaskan. Ada berapa sifat-sifat wajib Allah? 1 apa? 2. Dan ketiga, ya. Sekarang nomor 2, apa yang dimaksud dengan sifat wajib Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang bisa jawab? Sifat wajib Allah, angkat tangan. Siapa yang bisa jawab? Sifat wajib Allah, siapa yang bisa jawab? Sifat wajib Allah artinya apa? Siapa yang bisa jawab? Sifat wajib Allah, kalau tidak ada yang bisa jawab berarti Ibu yang jawab. Karena tidak ada yang bisa jawab. Sifat wajib Allah artinya sifat sempurna Allah. Ya. Sekarang Ibu lanjut ke nomor 3. Dapatkah kalian menyebutkan apa saja sifat wajib yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada berapa sifat wajib Allah? 20. Nah, siapa bisa jawab? Jawab 5 saja. Siapa bisa jawab? Ya, Hilya jawab, Hilya. 1 apa? Ya, terus nomor 2, 3, 4, kelima. Siapa bisa kelima? Selain Hilya jawab. Ya, Kiamu binatu, tepuk tangan buat Hilya dulu. Ya, sudah. Sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran. 1. Melalui penyimakan video, siswa dapat menjelaskan sifat wajib, jais, dan mustahil dengan benar. Kemudian nomor 2, melalui diskusi dan tanya jawab, siswa dapat mengetahui sifat-sifat wajib Allah Subhanahu wa taala dengan jelas. Nomor 3, dengan mendengar penjelasan dari guru, siswa dapat mengaplikasikan pemahaman
sifat wajib, jaiz, dan mustahil dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, kita ice breaking dulu. Semuanya berdiri bersama-sama. Ya, sudah ingat ice breaking tadi? Sekarang ice breakingnya 1, 2, 3. Siswa kelas 3, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya dengan dengar seksama. Siswa kelas 3 semua hebat. Hebat. Guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah dari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan bersama. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Ya, tepuk tangan dulu. Semangat atau tidak? Masih semangat atau tidak? Ya, kembali ke tempat duduk masing-masing. Kalian, Ibu akan menampilkan video ini, lalu kalian melihat permasalahannya di mana, lalu kita bisa berdiskusi hari ini. Ya. Sahabat soleh, ada pepatah tidak kenal maka tidak sayang. Nah, kita bisa mengenal Allah melalui sifat-sifatnya, bisa juga melalui Asmaul Husna dan alam semesta. Mempelajari sifat-sifat Allah berarti kita belajar ilmu tauhid. Apa ilmu tauhid? Ilmu tauhid adalah ilmu yang membahas tentang Allah dan sifat-sifatnya, sifat yang wajib, jaiz, dan mustahilnya. Nah, hari ini kita akan belajar itu. Ayo mengenal Tuhan kita. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar sifat wajib Allah. Sifat wajib Allah adalah sifat yang dimiliki Allah. Sifat maha sempurna yang pasti ada padanya. Sifat wajib Allah ada 20. Yang pertama, wujud, artinya ada. 2, kidam, artinya dahulu. Allah lebih dahulu ada sebelum dunia dan isinya ada. 3, bako. Bako artinya kekal. Allah itu kekal abadi. 4, mukhalafatu lil hawaditsi, artinya berbeda dengan makhluk. 5, qiyamuhu binafsihi, artinya berdiri sendiri. Allah tidak membutuhkan apapun dan siapapun. 6, wahdaniyah, artinya Allah itu esa, satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta. 7, qudrat, artinya maha kuasa. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. 8, iradah, artinya berkehendak. Allah maha berkehendak atas segala sesuatu. 9, ilmu, artinya mengetahui. Allah maha mengetahui atas segala sesuatu. 10, hayah. Hayah artinya hidup. Allah maha hidup dan tidak pernah mati. Ya, anak-anak sekalian, setelah kalian menyimak video tadi, kita akan lanjut berdiskusi. Ibu akan membagikan kalian menjadi 3 kelompok untuk berdiskusi, ya.
Mulai sekarang bentuklah kelompok menjadi 3 kelompok. Sekarang di sini kelompok 1 mulai kumpul dan kelompok 2 dan kelompok 3 di sini. Ayo masing-masing mulai bentuk kelompok. Cepat, masing-masing mulai bentuk kelompok. Gabung saja, gabung jadi 1 mulai bentuk kelompok. Masing-masing mulai bentuk kelompok. Ica di sini, semua di sini. Ica di sini, 5 orang di sini. Sudah? Amel di sini, gabung di sini. Amel di sini. 5 orang di sini. Maju semua, maju bentuk kelompok. Ya, maju. Masing-masing maju. Ica di sini, ayo semua. Maju di sini. Bentuk kelompok jadi 1 kelompok. Ini kelompok 2. Ini kelompok 1. Ini kelompok 3. Ya. Jadi di sini siapa yang jadi ketua kelompok? Kelompok 3 siapa? Amel yang jadi ketua kelompok. Di sini Ica jadi ketua kelompok. Dan kelompok 1 adalah Hilya jadi ketua kelompok. Sekarang Ibu akan membagikan lembar kerjanya atau LKPD. Jadi masing-masing kelompok sekarang Ibu sudah membagikan LKPD-nya masing-masing. Sekarang kalian lanjut kerja per kelompok. Habis ini satu-satu maju presentasi dia punya pekerjaan ke depan. Sudah? Ya, mulai kerjakan. Mulai kerjakan sudah, kerjakan. Kerjakan latihan yang Ibu sudah berikan itu. Itu tunggu terus namas. Mana kan? Ada nama dia. Tulis di sini. Sudah. Jangan. Saya kamu punya nama ini. Ada Ira maju nanti Ira maju. Betul. Jadi ketua kelompok kerja. Sudah tulis? Itu belum tulis nama sini. Tulis nama dulu, ketua punya nama di sini. Tidak usah tulis kamu punya nama di sini. Tulis nama ketua di sini. Hilya. Tidak usah, tulis sini, tulis. Nanti kalau sudah selesai, berarti maju baca ini. Mari bacain jawabannya ini. Baca dulu soalnya ini. Baca pertanyaan ini dulu. Sudah? Baca yang ini, nanti baru kita jawaban. Sudah? 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 Nanti ketua kelompok yang baca sudah. Bos. Baca yang ini saja. Ini harus baca jawaban ini, baca yang ini, karena kita ini saja. Yang ini. Sudah. Yang ini tidak usah. Ya, baca yang ini. Iya, tapi yang ini baca jawaban.
ketuanya maju di depan. Satu-satu maju. Ketua kelompok maju. Kelompok mana yang mau maju duluan? Kelompok mana yang mau maju angkat tangan? Maju baca duluan. Kelompok mana? Kelompok 1. Ayo maju Hilya. Tepuk tangan dulu. Maju di sini. Baca menghadap ke sana ke teman-teman ya. Baca kuat. Menjelaskan makna mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baca jawabannya. Yaitu bermakna memahami kesempurnaan Baca kuat. Allah sebagai pencipta, sehingga dapat mengatasi menyelesaikan iman, meningkatkan kesadaran akan kebesarannya, dan mendorong manusia untuk berserah diri, berdoa, serta menjauhi segala kekurangan yang ada pada makhluknya. Karena Allah adalah Zat yang Maha Kuasa, Maha Menyembah, dan Maha Abadi, berbeda dari ciptaan. Pengertian dan tujuan mengenal sifat Allah, memahami kebesaran dan kesempurnaan Allah, memperkuat iman, membedakan Allah dari makhluk. Ya, oke, tepuk tangan dulu. Sekarang kelompok 2. Kelompok 2 maju. Kelompok 2 maju membacakan hasilnya. Baca kuat. Mengenal Allah dengan beberapa cara. 1. Melalui ciptaannya seperti manusia, langit, bumi, dan lain-lain pasti ada yang menciptakan. 2. Melalui Asmaul Husna 99. 3. Melalui sifat-sifatnya. 3. Sifat Allah. 1. Sifat wajib. 2. Sifat mustahil. 3. Sifat jaiz. 1. Sifat jaiz. Wajib Allah ada 20. 2. Sifat mustahil Allah ada 20. 3. Sifat jaiz Allah. Sifat jaiz Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifat yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Sekarang kelompok 3 maju. Kelompok 3 membacakan presentasinya. Baca kuat. Cara mengenal Allah melalui sifat-sifatnya, wajib, mustahil, jaiz, dan asmaul husna serta sifat mengenalnya seperti mengikat dan rasa suka kepedulian tidak sombong yang selalu merasa diawas Allah yang mendorong segala kebaikan mendekatkan diri kepadanya. 1. Cara mengenal Allah melalui ciptaannya, mengenalkan Allah pencipta manusia dan semua yang ada, menunjukkan Adam penciptanya yang Maha Kuasa. Melalui sifat-sifatnya, sifat wajib, sifat-sifat yang pasti dimiliki Allah seperti wujud ada dan dan dahulu, sifat mustahil, sifat-sifat yang tidak mungkin dimiliki Allah, sifat jaiz, sifat yang menunjukkan bahwa Allah berhak melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Ya, tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Anak-anak sekalian, kalian sudah selesai mempresentasikan kalian punya lembar kerja tadi. Sekarang lebih semangatnya lagi, kita ice breaking dulu. Ayo semua berdiri. Jadi ice breakingnya ini adalah menyanyikan lagu sifat-sifat wajib Allah ada 20. Semua sudah hafal tak? Ayo, 1, 2, 3. Wujud kidam baka mukalafatul hawadisi kiamu binafsi wahdaniyah kudrat iradat ilmu hayat sama basar
Salam kehadiran murida Haliman hayam sami'ah basiran mutakalimah. Tepuk tangan dulu. Anak-anak sekalian, setelah kita berdiskusi selesai, menyimpulkan materi kita bersama-sama. Materi kita tadi itu apa-apa saja yang kalian sudah diskusikan? Materinya apa-apa itu? Sifat-sifat wajib Allah. Nah, apa lagi? Sifat mustahil Allah dan sifat jaiz Allah. Anak-anak, kita akan merefleksikan apakah kalian merasa senang dengan pembelajaran hari ini? Ya, berarti kalian merasa senang. Lanjut, apakah ada hal yang menarik dari pembelajaran ini? Apa saja? Yang menariknya apa saja? Mengenal sifat wajib Allah ada berapa? Ada 20. Sifat mustahil ada 20. Ya. Lanjut. Apakah ada kesulitan pada pembelajaran hari ini? Kesulitannya apa? Tidak ada. Berarti semua sudah mengerti tentang pelajaran pada hari ini. Ya, lanjut. Ibu akan membuatkan PR pada halaman 7. Nanti kalian buka saja pada halaman 7 PR-nya, ya. Lalu kemudian, sudah nanti lihat di buku situ ada PR, tak? Nanti kalian lihat pada halaman 7 ada PR-nya, kalian bisa kerjakan di rumah. Lalu nanti minggu depan, kita akan membahas pada materi selanjutnya. Sudah? Setelah itu, setelah kita menutup pelajaran kita pada hari ini, kita berdoa dulu. Ya. Ketua kelas maju pimpin doa. Semua duduk yang rapi. Lalu mau berdoa, semua tangan letakkan di meja. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Kiaman lagi. Yaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.